Jadi prinsip ketika kita mau EP itu tangan kita harus melindungi kepala bayi. Ya, jadi tangan kita melindungi kepala bayi. Jadi ini kita masukkan begini, ya. Ini tolong dipegangi gini ya, karena posisi ibu kan ditotomi ya. Ya, coba begini ya, pegangi. Jadi ini tangan ini kita masukkan ya, bisa 2 jari, kalau cukup dengan 2 jari ya 2 jari saja. Kita sudah akan memperkirakan ya sudutnya kurang lebih 60 derajat ya. Ya, jadi kalau di sini ada rektum ini jangan sampai nanti ketika bayi lahir ini sobek mengenai rektum. Ya. Nah ini prinsipnya pemotongan itu harus melindungi kepala bayi. Jadi kalau kita nanti tarik ya di sini ya, ya jadi ini kita potong gitu. Ya ini misal saja ya. Jadi perineum pada waktu mau partes itu kan ketipisannya itu sudah sampai vagina itu ya sebatas itu harus dipotong. Jadi kalau ini masih contoh. Jadi pada waktu kita melindungi kepala bayi begini, misalnya nih kepala bayi ya sudah kita ambil begini, ya setebal ini tadi. Jadi ini ada ototnya, ada perineumnya, ini semuanya kita potong begini. Jadi seluruhnya ketebalan dari vagina dan perineum yang lain itu kita potong. Ya, jadi ini kita potong. Ya, katakanlah sudah kita potong seperti ini ya. Nah, ini anggap aja ya, jadi sudah kita terus kita potong terus itu ya. Nah, ininya mestinya ini yang ada ujungnya, ini ada centulannya ya, ada mendolnya ini biasanya karena agar tidak nyoblos ke organ yang lain. Ya, jadi ini prinsipnya kita potong begini. Oke, ini yang pertama untuk EP, tapi tadi ingat ya, sebelumnya dilakukan anestesi dulu ya. Ini tadi karena membuat ininya, Anda tetap pakai handscoon dan sebagainya, disterilkan pakai betadine ya, baca ya nanti urut-urutannya di situ. Nah, prinsip anestesi ini juga sama ya. Anestesi itu dibutuhkan yang sakit itu sebenarnya di bagian luar. Kalau di otot di dalam itu tidak akan merasa sakit ya, karena ujung-ujung saraf itu ada di permukaan. Jadi yang prinsip kita suntik gitu ya, lurus begini, udah kita aspirasi dulu ya, kemudian kita masukkan ya pakai lidocain ya, lidocain. Nah ini Anda harus perhatikan ya cara memotong lidocain biar tangan Anda tidak kecoblos. Itu pakai bungkusnya ya, bungkusnya dibalutkan di sini, lah ditekuk gini aja itu aman ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi ambil kita lidocain, ada asisten ya, biasanya perawat, kalau enggak ya kita ambil sendiri ya. Kemudian kita suntikkan dulu di bagian luar ya, jadi nggak usah terlalu dalam. Kita aspirasi sedikit, kemudian kita keluarkan sambil ditarik pelan-pelan gitu ya. Setelah kelihatan ada mendol gitu ya, nah itu berarti nanti akan lokasi di EP itu di yang disuntikan tadi. Ingat ya, yang sakit itu di bagian luar ya, bukan di bagian dalam.
Oke, setelah dianestesi, yakin ditunggu 1 menit 2 menit. Ketika terjadi his, kelihatan kepala bayinya mulai turun. Nah, itu tangan kita masukkan, ini pakai handscoon ya, steril ya. Nah, masukkan, kemudian kita EP, just gitu ya. Ini biasanya kita potong sekali aja itu akan udah langsung robek ya. Kenapa? Karena ini kulit posisinya menegang akibat dorongan dari janin ya, sehingga ketika kita motong itu gampang ya, jadi seperti kertas, jadi seperti ketarik gitu. Jadi kita potong gitu itu gampang ya. Baik, ini yang pertama untuk EP dan anestesi ya, sudah jelas ya. Nah, yang sulit ini yang di ujian itu berkali-kali itu berhubungan dengan jahit ya. Dengan jahit ini sering mahasiswa agak kacau ya dalam menjahit. Nah, prinsip jahit di kegiatan EP itu ada 2 ya. Yang pertama kita pakai pinsetnya ya, karena kita memegang jaringan ini pakai yang gigi ya. Anda perhatikan ya, ini untuk apa? Jahit ini yang pendek di sini ya. Ini klemnya ini ya. Ini Anda perhatikan. Kalau yang panjang-panjang ini biasanya untuk ngeklem ya. Dari ngeklem itu ya, misalnya kalau panjang ini bisa untuk ngeklem tali pusat misalnya ya. Ini dipersiapkan untuk klem tali pusat ya. Dan kita pakai yang ini ya, yang pendek ini. Nah, kemudian jarumnya ini kita perhatikan ya. Jarum jaringan dengan jarum tulang itu berbeda ya. Anda perhatikan ya, jarum sekali lagi ini yang gepeng ini ada di dekat lubang benang ya. Jadi Anda megangnya di sini ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian benangnya ini repot nih, benang ini biasanya sok mudah lepas ini. Mudah lepas ya. Oke ya, nanti duduk dan sebagainya Anda sedang ikuti prosedur saja. Benang ambil secukupnya. Kalau kurang nanti ditambah. Ya, ini ingat ya, cara memasukkan benang ini juga penting. Ini mahasiswa sering kacau untuk memasukkan benang itu ya. Jadi prinsipnya satu ujung dipegang di tangan kanan, satu ujungnya dipegang di tangan kiri. Anda ambil di sini ya, Anda gantolkan dengan klemnya ini, kemudian dipaskan di sini ya. Plek ini ya. Ini penting sekali. Ini mahasiswa banyak yang kacau memasang benang seperti ini. Ya. Baik, ini benang sudah siap. Kita dibantu dipegangi ya, jadi karena nanti agak dibuat dibuka gitu ya. Nah, dibuat ini ya. Jadi setelah anak lahir, ini luka ini buka seperti ini ya. Nah, kewajiban kita itu adalah melakukan penjahitan, satu di bagian dalam dan satu lagi nanti di bagian luar ya. Nah, di bagian dalam ini dari apek dulu ya, dari ujung dulu ini harus kita jahit ya. Nah, ini agak kesini ke ujung. Nah, ini yang ujung ini harus kita ambil dulu ya.
kesulitan memegang ini nanti tergantung gaya ya, setiap orang punya kebiasaan yang berbeda-beda ya. Kalau Anda jarumnya merasa kebesaran ya dicari jarum yang kecil. Ternyata jarumnya gede semua ini. Jadi ini prinsipnya, jaringan dalam ini Anda ambil ya. Nah, kalau bisa sekali ambil ini kiri dan kanan bisa masuk ya. Tapi kalau kesulitan ya satu-satu ya. Nah ini diusahakan kanan dan kiri ini bisa langsung diambil semua ya, masuk semua. Nah, ini pegang ya, habis ini pegang jarumnya di sini. Jangan lupa ya, jadi ini untuk memegang dan menarik ya. Nah ini ditarik di sini. Ya. Nah ini pertama dibuat simpul dulu. Jadi yang ujung sini dibuat simpul, 2 tarikan, 2 putaran ya. Kemudian kita tarik. Tapi ini harus kenceng ya. Ini karena posisinya ininya aja ya, masalahnya apanya ini, busanya ini kurang bagus ya. Udah 1 dibuat simpul ya. Ini boleh dipotong dulu ya, nanti untuk mengikat yang berikutnya ya. Ini boleh dipotong, kemudian mulai dari atas. Jadi ini sudah diikat dulu agar tidak lari-lari ya nanti. Nah ini kemudian dimulai dari yang di dalam vagina ini, kita lakukan penjahitan ya. Jadi harusnya ini kena semua bentar. Dokter itu masukannya dari dalam apa dari luar? Maksudnya? Ini kan tadi ini di bagian dalam, jadi luka-luka yang dalam ya. Jadi ini di bagian dalam, jadi ini di sini ini kita ambil di bagian dalam. Jadi ini jahitan dalam dulu. Ya, jadi di bagian dalam ini harus kita jahit dulu. Ini karena ininya ya, apa nih manikinnya yang kurang enak ini. Dipotong. Bentar. Kalau di kondisi sesungguhnya lebih gampang malahan ya. Setelah ini harusnya langsung 2 sisi bisa diambil harusnya ya. Oke, kita ambil satu-satu aja deh. Ya. Oke, pas. Bentar. Harusnya semuanya menggunakan ini ya, pinsetnya untuk memegang ya. Nah, situasi karetnya ini yang gak nyaman ya. Ini ketemu 1. Nah, ini kita ikat. Duh.
dan terus anjir no. Aduh. Ya, jadi ini dibuat simpel juga di sini. Nah, kemudian ini terus dijahit continuous ya. Nah, ini terus dimasukkan di sini continuous ini. Ya, cuma ini ada kangelan ini. Saya di dalamnya. Pegel. Situasi ininya yang kurang bagus ini. Oke ya, jadi nanti di bagian dalam ini ada jahit ya. Jadi di bagian dalam ini jahit continuous ya. Tidak model satu-satu. Jadi ini di jahitan EP itu harus continuous ya. Jadi ada di bagian dalam dijahit continuous. Continuous ini berapa kali gitu? Apa? Sak rapete ya, tergantung lubangnya seberapa besar. Karena tiap potongan kita waktu EP itu sangat situasional. Oke lah ya, jadi ini prinsipnya Anda sudah menjahit bagian dalam ya. Setelah itu di ujungnya di sini diikatkan dengan yang pojok di sini ya. Setelah ini di continuous begini. Nah, setelah terakhir disambung dengan simpul yang tadi terakhir pertama ya. Anda sambungkan ya. Kan sambungkan. Ya, ini bagian dalam anggap saja sudah selesai ya. Jadi karena ini situasi manikinnya nggak bagus. Nah, setelah ini kita menjahit yang bagian luar. Coba ini dilepas. Nah, itu dilepas saja, ini tadi pegangnya aja. Terus paling. Oke lah, nanti Anda berlatih yang menjahit di bagian luar saja, tapi intinya setiap luka yang dalam itu harus dijahit di bagian dalam dan luar. Kenapa? Karena untuk menjaga tidak boleh ada space ya, dead space ya. Jadi ini nanti sama ya, ini Anda ikat dulu. Bisa dari sini, mau dari sini silakan ya. Dianjurkan dari apek ya. Ini kalau mau dari sini juga boleh ya, ini dijahit ini ya. Ini sampingnya ini yang bagus. Pakai busa apa banget. Ya, ini Anda pegang, Anda tarik. Ini diikat dulu, dibuat simpul. Tapi di sini makanya Ya, ini Anda ikat. Kalau luar berarti jahitnya biasa ada enggak? Continuous juga. Ya, continuous. Ya, jadi continuous. Berarti harus langsung berhasil ya dokter. Nanti kalau Kenapa? Kalau continuous harus berhasil, kalau enggak pulang dari awal. Iya. Kecewa. Ya, ini terus ini langsung ya, jadi Anda masukkan. Ini hanya situasinya saja yang karetnya ini kurang bagus ya. Tarik. Langsung.
nanti ujian busanya yang empuk itu jadinya lebih gampang. Yes. Anda tarik. Yes. Ini harusnya sama ya ini jarak ini. Terusnya agak enak. Tarik. Ya katakanlah sudah sampai di sini ya. Ini benangnya benang. Nah, teknik membuat simpul di sini ini memang ada macam-macam ya. Jadi ada yang langsung seperti ini, kemudian waktu ini masih panjang diikat. Ada juga yang setelah sini rampung, kemudian ini dimasukkan ke bawahnya di sini. Ya. Ya, ini dimasukkan ke bawah sini. Ya. Untuk diikatkan dengan ujung yang sini, ya itu ada yang seperti itu, tapi ada juga yang ketika selesai di sini kita jahit sebelum diikat itu benangnya ucul-ucul, dibuat panjang ya, jadi ditarik ini panjang. Nah ini diikat sama ini, disimpulkan dengan benang yang panjang ini ya. Ini kita tarik di sini. Ini kurang benang, ini kemarin saya minta untuk dibuat yang besar ya. Nah ini disimpulkan, diikat dengan ini ya. Jadi diikat di terakhir ini ya. Ini yang beberapa metode ya, jadi itu baik. Ini nanti Anda boleh ini pakai ini juga boleh ya, yang penting latihan menjahit luarnya ini juga Anda bisa lakukan. Kalau masih memungkinkan pakai jahit dalamnya ya, ini dibuat luka tambah dalam, monggo silakan. Baik, ada pertanyaan? Ini kurang bagus ya, ini harusnya sama ini jarak, ini lukanya ini jarak 1 cm 1 cm ya, ini situasinya saja ini kurang bagus. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan mau berlatih, disempatkan. Ini tuh pas dibukanya itu sebelum mengajarkan ya Pak? Maksudnya dibuka apa nih? Wes. Oh, EP-nya. Jadi begitu kepala sudah berada di sini, kan dia his itu. Pasien pada umumnya sudah gagal his ya, dalam artian sudah lemes biasanya. Atau dia masih ngeden keras, begitu kepala